Shalom teman-teman semua, apa kabar? Aku harap kalian semua dalam keadaan yang baik-baik aja dan tetap semangat dalam menjalani hari-hari kalian, baik itu studi kalian maupun pelayanan kalian. Senang banget aku Inu bisa kembali lagi berjumpa dengan kalian semua di Renungan Komisi Remaja Sarimulyo pada saat ini. Untuk itu, sebelum kita memulai perenungan firman Tuhan pada saat ini, mari kita siapkan hati kita bawa hati kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini Tuhan. Tuhan, jika sebentar lagi kami akan mendengarkan perenungan firman-Mu, kiranya Engkau siapkan hati kami, Engkau siapkan jiwa kami, pikiran kami, agar kami bisa siap untuk mendengarkan dan menerima apa yang akan Engkau sampaikan. Berkati hamba-Mu di sini agar bisa menyampaikan apa yang akan Engkau sampaikan, seturut dan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Dan biarlah firman pada saat ini bisa menjadi rema, bisa menjadi berkat bagi kami semua, dan terlebih bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman semua, tema perenungan firman Tuhan pada saat ini sangat menarik. Temanya adalah gampang menghakimi. Waduh, sangat menarik bukan? Tentu tema ini sangat relate atau sangat cocok dengan kehidupan kita saat ini. Kita anak-anak muda tentu sangat suka sama yang namanya gibahin orang, ngomongin orang, jelek-jelekin orang gitu kan. Apalagi saat kita ngerumpi sama temen, saat kita nongkrong sama temen. Nah, maka dari itu mari kita sama-sama menggumulkan tema ini dengan seksama. Dan tema ini didasari pada Yohanes 8 ayat 1-11. Teman-teman bisa buka Alkitab teman-teman, kita baca bersama-sama. Judul perikopnya adalah perempuan yang berzinah. Yohanes 8 ayat 1-11. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apa pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya, tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Amin. Teman-teman, untuk mengawali perenungan firman Tuhan saat ini, aku mau membahas satu isu atau satu fenomena yang terjadi akhir-akhir ini. Aku nggak tahu teman-teman tahu fenomena ini atau enggak, tapi kalau teman-teman itu aktif di media sosial Twitter atau media sosial Instagram, tentu nggak asing sama istilah ini. Istilah ini bertajuk cancel culture. Ada yang tahu cancel culture itu apa? Bagi teman-teman yang nggak tahu, setidaknya teman-teman bisa mengira-ngira seperti apa sih cancel culture ini. Dari namanya sepertinya udah bisa mengarah ke satu hal gitu ya teman-teman. Jadi cancel culture itu adalah suatu kultur atau suatu budaya atau suatu kebiasaan mental
yang berusaha untuk meng-cancel atau menolak atau mereject seseorang dengan berbagai macam alasan gitu ya. Misal karena ketidaksukaan dia atau kebencian netizen gitu, sehingga berusaha meng-cancel orang ini gitu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan mengumbar aib dia di masa lalu, mengumbar dosa-dosa yang pernah dia lakukan, atau mengumbar kekurangan dia, mengumbar keburukan dia di media sosial. Nah, itulah cancel culture yang terjadi pada akhir-akhir ini. Tujuannya apa, teman-teman? Tujuannya ya orang-orang melakukan cancel culture ini agar orang yang di-cancel ini itu ditolak oleh society-nya, oleh lingkungannya, dikucilkan, direndahkan. Ya sehingga ya mereka tidak punya masa depan lagi seterusnya, karena ya udah ditolak, udah dihakimi, udah dikucilkan. Nah, biasanya cancel culture ini terjadi pada artis-artis, teman-teman, atau pada public figure gitu. Kalau zaman sekarang ya sebenarnya nggak cuma artis sih, YouTuber, selebgram itu biasanya bisa terkena cancel culture ini karena public figure itu kan diharapkan menjadi sosok yang sempurna, sebagai sosok yang tak bercacat, tak bercela gitu kan. Sehingga kalau ada satu hal yang mengganjal dikit aja, udah langsung disikat sama netizen. Digali-gali masa lalunya kayak gimana sih, kesalahannya kayak gimana gitu. Nah, salah satu artis yang terkena itu adalah yang terkena dari cancel culture ini adalah Johnny Depp. Teman-teman tahu siapa Johnny Depp itu? Kalau teman-teman seorang pecinta film, pasti nggak asing sama wajah ini. Karena dia, Johnny Depp ini merupakan tokoh utama dalam film Pirates of the Caribbean. Dia menjadi tokoh sentral di sana dan menjadi, kalau teman-teman tahu, Kapten Jack Sparrow. Nah, pemerannya adalah Johnny Depp ini. Jadi kisahnya gini, teman-teman. Johnny Depp ini itu dituduh oleh sang mantan istri yang juga merupakan artis, yaitu Amber Heard, melakukan penganiayaan terhadap Amber Heard. Jadi Johnny Depp ini dituding melakukan KDRT, melakukan pemukulan, melakukan penyiksaan terhadap sang mantan istri saat mereka menjalani mahligai rumah tangga bersama-sama. Lalu sang istri memposting, memviralkan di media sosial, dan kemudian ya netizen beramai-ramai menghujat Johnny Depp ini. Tidak cuma netizen secara umum, tapi juga fans-fans dari Johnny Depp ini itu merasa sangat kecewa, merasa sangat terpukul, merasa, ternyata idola saya itu tidak seperti yang saya harapkan. Ternyata Johnny Depp ini pelaku kriminal, pelaku kejahatan yang sangat bengis gitu. Karena berani-beraninya dia, tega-teganya menyiksa sang istri. Lalu Johnny Depp ini mengalami berbagai macam cacian, berbagai macam tekanan, berbagai macam hinaan dari society-nya, dari sekelilingnya. Bahkan nggak cuma itu, teman-teman. Kontrak dia bersama berbagai macam film itu dibatalkan. Kemudian juga Disney, selaku production house yang menaungi dia, itu juga memutus secara sepihak Johnny Depp ini, sehingga Johnny Depp ini yang semula menjadi tokoh sentral di Pirates of the Caribbean itu di-cut atau dihilangkan. Tentu berat banget jadi Johnny Depp dengan berbagai macam hinaan, berbagai macam cacian, berbagai macam tekanan dari berbagai pihak. Tapi kebenaran akhirnya terbukti, teman-teman. Pada tahun ini, awal tahun ini, akhirnya terbukti bahwa apa yang disangkakan, apa yang dituduhkan selama ini oleh sang istri itu tidak terbukti. Johnny Depp ini ternyata ya tidak melakukan hal-hal yang dituduhkan kepadanya, tidak melakukan kekerasan, tidak melakukan penyiksaan. Justru yang melakukan hal tersebut adalah sang istri. Tapi apa mau dikata, teman-teman? Nasi sudah menjadi bubur, semua sudah berlalu begitu cepat. Karir Johnny Depp udah hancur. Karir film yang ia sudah bangun berpuluh-puluh tahun, berbelas-belas tahun, yang penuh dengan air mata, penuh dengan keringat, perjuangan, hancur dalam beberapa bulan terakhir ini. Ya karena tudingan yang gak bertanggung jawab dari sang istri. Dan juga cancel culture juga yang disangkakan kepada dia oleh society-nya, oleh fans-fansnya, oleh netizen secara umum. Meskipun kebenaran sudah terbukti, ia tidak bersalah, tapi apa mau dikata? Ia tetap memikul
beban, memikul hinaan, memikul cacian, stigma negatif tetap melekat dalam diri dia. Dan pasti butuh proses, butuh waktu lama untuk bisa pulih dari itu semua. Nah, hal ini bisa disimpulkan bahwa cancel culture itu sangat berbahaya, teman-teman. Bisa menghancurkan hidup seseorang, karir yang udah dibangun bertahun-tahun, puluhan, belasan tahun dengan penuh keringat, air mata, perjuangan. Seketika sirna saat orang tersebut mengalami cancel culture itu tadi. Seakan-akan cancel culture itu tidak memberikan ruang, tidak memberikan kesempatan bagi orang lain untuk bisa melakukan pembelaan diri, untuk bisa melakukan klarifikasi atas apa yang disangkakan kepadanya. Atau kalaupun dia bersalah, oke, asumsi ya, kita berasumsi. Berasumsi kalau si Johnny Depp memang melakukan kekerasan atau KDRT. Ya seakan-akan tidak ada kesempatan kedua, tidak ada kesempatan untuk Johnny Depp itu bisa berubah, atau orang yang terkena cancel culture ini untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tidak ada kesempatan untuk orang itu bisa belajar dari kesalahan, belajar dari kekurangan dia selama ini, untuk bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Sangat berbahaya bukan cancel culture ini? Sebenarnya cancel culture ini muncul atau timbul dari sifat dasar manusia. Seperti yang udah aku sebut di awal tadi, kita itu sangat suka sama yang namanya ngerumpi, gosip, apalagi kalau udah masalah gibain orang, ngomongin kejelekan orang, kelemahan orang, aib orang, itu rasanya kita happy banget. Saat kita nongkrong sama teman-teman kita, rasanya nggak akan sempurna kalau kita belum ngomongin orang, gibahin orang, caci maki orang gitu, menghakimi orang. Karena ya itulah sifat dasar manusia, teman-teman. Apalagi kita sebagai manusia itu kan pengen banget rasanya dipuji, pengen banget rasanya lebih baik daripada orang lain. Kalaupun kita tidak bisa lebih baik daripada orang lain, ya sebisa mungkin kita akan berusaha untuk menjatuhkan orang lain. Supaya apa? Supaya kita terkesan jauh lebih baik dibanding orang lain yang menjadi musuh kita, yang menjadi saingan kita. Apalagi di era medsos saat ini, teman-teman. Seakan-akan kita memang sudah sangat mudah rasanya untuk melakukan cancel culture ini. Kita beli makanan, kita beli barang, kita nggak cocok sama makanan atau barang yang kita beli, tinggal kita cancel. Kita kecewa sama pelayanan dari driver-driver Gojek atau Grab yang mengantarkan pesanan kita tinggal cancel. Sangat mudah rasanya melakukan cancel culture. Nah, di era yang seperti saat ini, tanpa kita sadari, cancel culture itu juga masuk ke dalam hubungan kita dengan sesama kita. Hubungan kita dengan teman-teman kita, hubungan kita dengan kakak adik kita, hubungan kita dengan orang tua kita. Seakan-akan kita terbawa akan cancel culture ini dalam kehidupan kita. Kecewa sama teman-teman kita. Ya udah, tinggal kita sebar aja aib dari teman-teman kita itu atau dosa yang pernah ia lakukan ke media sosial agar teman kita ini terkena cancel culture dari society-nya. Dan kemudian kita merasa puas, merasa happy, merasa bahagia telah menjatuhkan teman kita. Kita kecewa sama kakak kita, adik kita, tinggal kita cancel aja. Ngapain sih? Kamu kerjaan yang ganggu hidupku aja gitu. Ngerepotin aku aja. Kita reject aja, kita tolak aja. Kita kecewa sama orang tua kita. Karena orang tua kita itu kita anggap tidak mengasihi kita. Buktinya apa? Buktinya kita minta mainan, kita minta PC, kita minta laptop, kita minta iPhone, nggak pernah dibeliin. Ya udah, kita tolak aja, kita cancel aja orang tua kita. Buat apa punya orang tua yang nggak mengasihi kita, ya kan? Mudah banget rasanya bagi kita untuk melakukan cancel culture. Ternyata teman-teman, budaya cancel atau kultur cancel pada saat ini yang terjadi dalam hidup kita itu juga udah terjadi 2000 tahun yang lalu. Dalam perikop kita dijelaskan bahwa saat itu Tuhan Yesus sedang berada di bait Allah melakukan pengajarannya. Tapi tiba-tiba ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu datang kepada Yesus dengan membawa perempuan yang sedang berzina.
yang kedapatan melakukan perzinahan. Dan kemudian para ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu berharap agar Tuhan Yesus itu menghukum rajam perempuan tersebut seperti apa yang diatur dalam hukum Taurat. Teman-teman, ada hal yang menarik teman-teman dalam bacaan saat ini. Kalau teman-teman cermat, yang jadi pertanyaan kita adalah kenapa yang dibawa ke hadapan banyak orang yang kenapa yang dipermalukan itu cuman sang perempuan? Kenapa laki-lakinya nggak diperlakukan hal yang sama? Padahal secara logika, kalau misalkan orang melakukan perzinahan itu kan berpasangan, nggak mungkin dong sendiri, ya nggak sih? Pasti kalau ada perempuan, ya pasti ada laki-lakinya dong. Tapi kenapa cuman perempuan doang yang dibawa oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi di hadapan Yesus dan juga banyak orang? Nah teman-teman, ternyata pada zaman itu perempuan itu dianggap sangat rendah kedudukannya. Dianggap nggak berguna, dianggap nggak berarti. Bahkan yang lebih parah lagi, perempuan itu dianggap seperti barang atau kepemilikan atau komoditas. Jadi sebegitu nggak berharganya perempuan itu di mata society atau di mata masyarakat saat itu. Jadi teman-teman bisa bayangkan betapa berat menjadi seorang perempuan yang berzina itu. Sudah dia seorang perempuan, dianggap rendah oleh sekeliling, dianggap nggak berguna, nggak berdaya, dianggap seperti barang, kepemilikan, kepunyaan, melakukan dosa yang begitu hina pula, yaitu berzina. Ya kan? Berat rasanya jadi perempuan itu. Mental terganggu, psikis terganggu, apalagi juga tekanan, hinaan, cacian dari kanan, kiri, depan, belakang. Semuanya menyerang sang perempuan itu. Nah, yang menarik juga teman-teman, kalau kita baca pada perikop ini, respon Yesus itu sangat menarik. Di saat ahli Taurat, orang Farisi, dan kebanyakan orang saat itu berharap Yesus menghukum sang perempuan dengan merajam batu, tapi Tuhan Yesus memilih untuk tidak melakukan hal itu. Di ayat yang ke-7, Tuhan Yesus bilang, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Menarik kan teman-teman? Di sini Tuhan Yesus mau ngomong kalau emang ada di antara kalian yang gak berdosa. Kalau iya, silahkan lemparlah perempuan ini dengan batu. Sebenarnya di antara semua orang itu, ya yang paling layak menghukum perempuan itu adalah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tak bercacat, Tuhan Yesus tak bercela, Tuhan Yesus sempurna, tidak berdosa. Jadi sudah sewajarnya Tuhan Yesus marah. Sudah sewajarnya Tuhan Yesus menghukum perempuan itu atas dosa dan kesalahan dia. Tapi Tuhan Yesus juga nggak lakukan itu loh. Tuhan Yesus di ayat 11 justru bilang, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Luar biasa kan? Pengampunan yang Tuhan Yesus tunjukkan pada kita semua. Tuhan Yesus mengampuni seorang perempuan yang dianggap rendah oleh society, ditambah lagi perempuan yang melakukan dosa perzinahan yang begitu memalukan. Tapi Tuhan Yesus mengampuni dia. Tuhan Yesus memberikan kesempatan dia untuk berubah. Coba kita berandai-andai sebentar. Bayangkan kalau misalkan Tuhan Yesus itu punya mental yang sama kayak kita. Punya mental yang dengan mudahnya melakukan penolakan, mereject orang, meng-cancel orang, menghakimi orang lain. Apa yang terjadi? Tentu kita nggak ada di muka bumi ini, bukan? Karena buat apa kita ada? Karena kita berdosa. Kita makhluk yang hina, penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kelemahan. Kalau Tuhan punya mental cancel culture, ya udah kita tolak. Ngapain kamu di dunia ini? Ngapain kamu hidup? Udah pergi sana, jauh-jauh gitu. Kita semua nggak ada di sini teman-teman. Kita ada sampai saat ini ya karena Tuhan Yesus yang menerima kita dengan segala kelemahan kita, dengan segala kekurangan kita. Kita harus sadar teman-teman, kita sebagai manusia itu penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan, penuh dengan
keberdosaan. Maka dari itu, kita juga nggak mungkin dong menuntut orang lain sempurna, menuntut orang lain tak bercacat, tak bercela, tidak punya kekurangan. Ya karena kita sendiri aja penuh dengan dosa, penuh dengan kelemahan, masa orang lain harus sempurna? Yuk teman-teman, kita sama-sama belajar dari Tuhan Yesus. Yang pertama, kita nggak boleh menghakimi orang lain. Seperti yang Tuhan Yesus tunjukkan tadi, tidak ada satu kata pun penghakiman dari mulut Tuhan Yesus kepada sang perempuan ini. Tuhan Yesus menerima segala kelemahannya, segala kekurangannya. Mari kita juga sama-sama meneladani itu. Saat kita merasakan kekecewaan pada orang lain, ya janganlah menghakimi dia, janganlah menghina dia. Cobalah terima dia dengan segala kelemahan dia, kekurangan dia, keberdosaan dia, sama seperti Tuhan Yesus yang sudah menerima kita dengan segala kelemahan kita. Yang kedua, teman-teman, berikanlah kesempatan orang lain untuk berubah. Berikanlah kesempatan kedua bagi orang lain. Saat ia punya salah sama kita, ya kita sediakan pintu maaf buat dia. Kita sediakan pengampunan. Kita berikan dia kesempatan untuk berubah, kesempatan kedua. Kalau sebulan lagi atau 2 bulan lagi ia melakukan kesalahan yang sama, ya berikan kesempatan ketiga, kesempatan keempat, dan kesempatan kelima. Bukankah itu yang Tuhan Yesus ajarkan pada kita? Tuhan Yesus terlebih dahulu loh memberikan kesempatan pada kita untuk bisa berubah, untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Maka dari itu kita juga perlu untuk memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berubah. Meskipun rasanya sulit, rasanya berat, rasanya menyakitkan sekali, memberikan kesempatan yang kedua buat orang lain, memberikan pengampunan buat orang lain, tidak menghakimi orang lain yang kita benci. Tapi percayalah teman-teman, Tuhan Yesus pasti mampukan kita untuk melakukan itu semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, maafkan kami Tuhan atas segala keberdosaan yang kami lakukan. Kami seringkali memiliki mental cancel culture dalam hidup kami. Kami seringkali menghakimi orang lain. Kami seringkali mengumbar aib orang lain atas dasar ketidaksukaan kami kepada mereka. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Kami mau untuk berubah. Ajar kami Tuhan, agar kami bisa seperti-Mu, yang tidak pernah menghakimi, dan selalu memberikan kesempatan yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, kepada orang lain, untuk bisa belajar dari kesalahan. Ajar kami Tuhan, mampukan kami, meskipun ini berat, tapi kami percaya, dengan pertolongan-Mu, dengan penyertaan-Mu, kami pasti bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Sekian perenungan firman Tuhan yang bisa aku sampaikan. Kiranya renungan firman Tuhan pada saat ini bisa memberikan kekuatan bagi teman-teman, bisa menjadi rema bagi teman-teman, dan yang terpenting bisa kita sama-sama laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, Tuhan berkati.